Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Cikoparandia. Perkenalkan, nama saya Husain Abdullah. Perkenalkan, nama saya Reski Nur Amelia. Di sini kami akan mempresentasikan perbedaan dari COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Apa itu COVID? COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology yang dikembangkan oleh dan untuk membantu organisasi dalam teknologi informasi. Dalam evolusi COVID ada COVID 1.0, 2.0, COVID 3.0, COVID 4.0, COVID 4.1, COVID 5, dan COVID 2019. Dan kami akan menjelaskan perbedaan 3 COVID saja. Yang pertama ada COVID 4.1 pada 2007 yang merupakan perkembangan dari COVID 4.0 pada 2005. COVID ini merupakan kerangka kerja yang sangat berfokus pada proses dan kontrol teknologi informasi. Dan domain utamanya yakni yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Pada COVID ini, apa yang dikembangkan? Yakni penyempurnaan proses dan kontrol dari versi sebelumnya. Tetapi ada keterbatasan, seperti kurangnya menekankan aspek manusia, budaya organisasi, dan integrasi risiko bisnis secara menyeluruh. Contoh nyatanya, mereka menggunakan COVID 4.1 untuk mengukur kematangan proses teknologi informasi. COVID-5 muncul karena kebutuhan akan tata kelola TI yang lebih holistik, mencakup aspek manusia, budaya, resiko, dan nilai bisnis, bukan hanya proses teknis. Domain utama COVID-5 yang pertama itu ada EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. Yang kedua ada Align, Plan, and Organize, atau biasa kita sebut APO. Dan yang ketiga itu ada BI, Build, Acquire, and Implement. Yang keempat itu ada DSS, Deliver, Service, and Support. Yang terakhir ada MEI atau Monitor, Evaluate, and Access. Apa yang dikembangkan? Yang pertama itu 1. Menambahkan 7 enabler, prinsip, kebijakan, struktur, organisasi, budaya, informasi, layanan, dan sumber daya manusia secara eksplisit. Dan yang kedua itu ada mengintegrasikan risk IT dan val IT untuk pengelolaan resiko dan nilai bisnis. Yang ketiga itu pendekatan yang lebih strategis dan menyeluruh seperti BRI. Nah, BRI menggunakan COVID-5 untuk mengelola keamanan data dan kepatuhan regulasi secara menyeluruh, termasuk membangun budaya keamanan di organisasi. COVID 2019. Alasan muncul teknologi ini berkembang cepat, cloud, big data, IoT, dan risiko siber. Organisasi butuh framework yang fleksibel, adaptif, dan berfokus pada penciptaan nilai bisnis nyata. Domain utamanya sama dengan COVID-5, EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. APO, Align, Plan, and Organize, Buy, Build, Acquire, dan Implement. DSS, Deliver, Service, and Support. MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Tapi dengan tambahan fitur 6 prinsip tata kelola yang dinamis, 11 faktor desain untuk penyesuaian konteks organisasi, pemisahan governance dan manajemen yang jelas, 40 objektif tata kelola dan manajemen lebih rinci dari 37 proses COVID-5. Yang dikembangkan yakni pendekatan yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan, fokus pada hasil dan nilai bisnis, penambahan objektif baru seperti menugget data, menugget program, dan menugget asuransi. Dapat disimpulkan, COVID 4.1 fokus pada proses dan kontrol teknologi informasi. COVID 5 menambahkan aspek manusia, budaya, dan risiko dengan pendekatan holistik, sedangkan COVID 2019 menawarkan framework fleksibel dan adaptif yang menekankan nilai bisnis
dan hasil nyata.